ya, masih studi dilanjut ya. Ini kan dari semua kelas 9 mengikuti undangan anak ini ya. Baik, terima kasih. Anak-anak, mari kita bahas tentang studi lanjut. Kira-kira kita diskusikan bersama-sama ya. Kira-kira yang masih menjadi ganjalan kalian tentang studi lanjut itu kira-kira apa? Siapa yang mau mengutarakan? Ada yang mengutarakan tentang studi lanjut yang kira-kira kamu belum paham dari yang ingin disampaikan di bidang klasik. Siapa yang mengutarakan? Dari sekian anak ini kira-kira yang mau masuk di SMA, coba angkat tangan. Yang mau masuk SMA, oh sini SMA semua. Yang masuk SMK, oh sini. Baik. Kita mulai dari yang masuk di SMA dulu. Nanti sama semua ya, kita saling memberi masukannya. Yang di SMA, kira-kira yang digunakan untuk studi lanjut di SMA itu yang membuat kamu belum kira-kira. Ini temanmu di sini masih bingung untuk memilih jurusan tentang IPA atau IPS. Anak-anak dari penjelasannya di kemarin atau mungkin kamu sudah melihat sekarang itu di TikTok atau di media apapun itu kan sudah banyak ya kita. Mungkin kamu sudah lebih banyak ini untuk mendengar, melihat maupun menerima masukan dari berbagai pihak. Ada yang bisa memberi masukan dari teman kalian? Ada. Ya apa sih caranya memasukkan IPA atau IPS gitu kan? Ya, IPA atau IPS dulu. Ada yang bisa memberikan masukan? Ya. Ya mungkin pengajarannya dulu ya. Misalkan ini mau waktu depannya itu mau ambilnya itu gimana, misalkan kalau kita menjadi dokter misalnya, jadi dokter kan bisa ambil IPA gitu. Kan ada yang lain, tapi benar itu masukan. Iya, ada yang lain yang mau memberi masukan lagi. Ya, nah jadi boleh tambah sedikit aja ya. Jadi nanti pada saat kalian itu masuk di SMA, gitu kan, yang di SMA ya. Kalau SMA kan sudah menjurus di masuk langsung ke jurusan. Kalau SMA itu pada saat kalian, kalau di sini kan kelas 9 ya. Kalau nanti kan kelas 10 itu di kelas 10 itu masih mendapatkan semua sama, mendapatkan mata pelajaran IPA dan IPS. Di kelas 10 itu sama, belum ada yang namanya Indonesia. Nah, setelah mendapatkan pembelajaran 1 tahun, nanti di semester 2 kalian akan dilihat nilai rapotnya. Dilihat nilai rapotnya lebih cenderung kemana, di mata pelajaran IPA atau di mata pelajaran IPS, seperti itu. Dilihat nilai rapotnya itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalian akan mendapatkan psikotes peminatan. Ya, pada saat kamu SMP itu kan juga ada kan, itu kan psikotesnya kan psikotes untuk biaya belajar kan gitu kan. Terus kamu bakat minatnya ada di mana kan itu nanti sama seperti itu psikotesnya. Jadi nanti psikotesnya akan melihat kecenderungan kamu ada di IPA atau IPS. Setelah 2 itu didapat, kemudian ada satu lagi. Walaupun kamu itu cenderungnya di IPS, tetapi kamu ingin, ada peminatan, namanya peminatan. Kamu kepingin masuknya di IPA, orang tuamu kepingin masuknya di IPA, seperti itu. Jadi nanti ada angket lagi, dikasihkan ke orang tua dan kamu milih di draft, mengisi di data gitu. Terus terakhir orang tuamu mendukung dengan peminatan kamu atau tidak, nanti tanda tangan orang tua dan nama. Dikumpulkan nanti dikelola oleh guru BK
dari 3 dasar tadi, raport, psikotes, sama angket. Nah, ada lagi. Lah sudah ditentukan kan nanti yang mana masuk di IPA A1, misalkan A2, A3 sama IPS gitu kan. Itu ada namanya masa sanggah. Namanya masa sanggah. Ya. Masa sanggah itu jika ternyata dalam angket, dalam ini kamu itu masuknya di IPA. Nah, ternyata dimasukkan gurunya di IPS, kamu bisa menyanggah, oh saya nggak setuju. Itu boleh itu. Boleh, saya nggak setuju dimasukkan di IPS karena orang tua saya dan nilai saya itu mendukung di IPA. Jadi saya nggak setuju, itu boleh. Ada waktunya masa sanggah seperti itu nanti. Ya, jadi kan berproses sekali kan nanti. Paham? Ya seperti itu ya. Ya, mungkin dari SMA ada pertanyaan lagi. Ya, A, matematika lengkap sama IPA. A1 misalkan seperti itu. Jadi kelas 12 tetap itu sudah nggak ada pindah lagi jurusan. Misalkan B itu tanpa matematika, IPA sama mungkin di situ ketersediaannya buku guru bahasa Jerman, di situ misalkan IPA bahasa Jerman. B, kemudian C, misalkan IPA lengkap tanpa bahasa Jerman tapi ada informatika seperti itu. Kemudian D, ada IPA lengkap, kemudian IPA lengkap IPS seperti itu. Jadi anak itu nanti bisa melanjutkan ke bidang studi lanjut prodinya IPA atau IPS yang D seperti itu ya. Kemudian yang E itu khusus untuk anak IPS. Kalau sudah seperti itu sudah nggak bisa pindah-pindah. Nah, kan tadi sudah melalui beberapa proses. Yang pertanyaan lain ada yang kira-kira membuat kamu itu bingung. Kamu kemarin sudah ada temannya yang bisa membantu tak ini? Kira-kira kalian kemarin mengamati kakak kelasmu, amati enggak? Atau mendengar cerita-cerita tetanggamu? Ada yang mendengar cerita-cerita? Ada? Ya apa ceritanya? Dia mendengar cerita dari kakak kelas. Kalau di situ harus berapa nilainya? Ada yang dengar lagi apa ada lagi kita kan saling memberi masukan ya. Ada mungkin ada lagi. Saya tahu SMA 21 itu nilai rata-ratanya semester 1 itu karena saya kan kelas ya Bu. Nah itu tuh saya tanya-tanya sama Mentornya. ya kayak sesama pelajarnya gitu loh, kayak tanya masuk di SMA 21 itu berapa rata-ratanya gitu. Katanya sih 91 tapi komanya nggak tahu. ya komanya Pak. Itu kan tahun kemarin, ya kan tahun kemarin. Anak-anak kamu bisa mencermati di dalam kita kan punya panduan. Lihatkan di IG-nya Spendumaker, ayo buka itu. Spendumaker itu kamu lihat. Di situ itu ada ya tahun kemarin itu kita sudah mencermati berapa itu nilainya masuk di SMA 1 sampai 22. Itu yang pertama, mencermati yang tahun kemarin. Yang kedua bisa juga seperti ini, mungkin di SMA
kita harus melihat gini, nanti pada saat kamu daftar itu jangan yang pertama, ya kan, jangan yang pertama. Kamu harus daftarnya itu pada saat yang terakhir. Kenapa kok terakhir? Biar tahu, biar gak tergeser. Caranya mensiasati seperti itu. Tapi mungkin kamu itu kan tegang ya. Aduh, aku dulu daftar nanti gimana? Kan kamu harus tahan tegangnya itu, kamu tahan. Ya, karena pada saat terakhir setiap kali ini itu mencermati melihat itu gini. Di akhir itu pasti ada bom nilai. Bom nilai itu mesti, ya. Jadi anak-anak yang nilainya tinggi itu menyimpan pada saat nanti terakhir, mungkin terakhirnya kan jam 23.59 ya. Jam 8, jam 9 itu anak-anak yang nilainya tinggi itu masuk. Nah, jadinya kamu harus punya gini, punya plan 1, plan 2, plan 3. Jadi kamu nanti harus gini, mempunyai data SMA 1 sampai dengan jam 2 ya. Itu 1. Oh, di SMA 1 nilainya sudah mencapai 92. Kalaupun nilaimu 90, itu kamu paksakan masuk di SMA 1, kira-kira mau enggak bisa. Nah, berarti kamu harus kok stabilo SMA 1 itu. Stabilo, gak bisa dilihat. Ya, gak bisa dilihat. SMA 2 bahkan. Oh, nilainya sudah lewat juga, ya gak usah dilihat dan gak akan pandangan dan gak boleh kepala ini, ya kan? Nah, akhirnya melihat apa yang masih bisa kamu masuki aja. Tapi kalau kita suka sekolah ini gimana? Nah, pelajaran di SMA itu kan masih sama. Kalau kita dipaksakan kita nggak bisa masuk terus gimana? Ya kan? Kecuali nilai kita tinggi, kita bisa pilih sekolahan. Kalau kita nilainya ngepres, kemudian kita mensiasatinya, itu kita harus seperti itu. Ya, selain itu juga nanti ada beberapa jalur kan. Ya, ini jalur pertama, jalur pakai apa yuk? Prestasi. Mungkin kamu bisa mensiasatinya pakai prestasi. Selain prestasi apa? Zona bukan yang pakai mitra warga. Nah, kamu bisa pakai itu. Kalau sudah bisa diterima di jalur gelombang 1, kamu kan nggak perlu pakai jalur rapor, ya kan? Yang ketiga itu pakai jalur zonasi, mungkin ya rumah jauh-jauh nggak mungkin. Nah, ya. Seperti itu, jadi nanti Buyut akan mengadakan pendampingan kamu sampai dengan kamu bisa masuk sekolah. Ya, paham? Ya, bisa zonasi sebaran. Kemarin kakak kelas kami itu bisa masuk di zonasi SMA 15, itu pakai sebaran. Jadi kalau dilihat kemarin, kalau kuotanya masih segini loh, kuotanya masih 50% ya. Kemarin masing-masing kecamatan itu dapat jatah dua orang. Lah jatah 2 itu kak, lah kita kan yo namanya domo. Ya toh, sopo ngerti itu domo yang paling terkabul. Nah kita kan nggak tahu sopo yang paling dekat dengan SMA yang dituju. Ya, jadi satu kecamatan itu yang paling dekat dengan SMA yang dituju. Jadi kakak kelasmu itu kemarin kecamatannya Sukomanunggal, tetapi dia paling dekat sekali dengan SMA 15 di Sukomanunggal itu. Diambil 2. Yang satu yang diterima anak dari SMP 50. Itu kaget kok ini. Dia diterima. Saya ini udah diterima di SMA 15. Ini kan dia nanti zonasi sebaran itu toh sesuai dengan kita itu apa nih? Ya ikut zonasi yang sebaran, bukan
Zonasi sebaran kan ada nanti pilihan di apa PPDB itu kan ada zonasi 1, yang kedua zonasi sebaran. Kamu pilih zonasi sebaran, ya. Pilih 21, pasti masa zonasi sebaran itu kayak soalnya anak ini kan cecek kabeh. Loh, kalau itu kita harus mencari siasat. Maksudnya yang peminatnya nggak akeh. Lalu ini misalnya kamu loh, iki suka manunggal, mana? Sawahan. Sawahan suka manunggal pasti akeh sing 21 ngambilnya. Yuk, kok cukup 21. Ngambilnya kemana? Oh, misalnya ngambilnya ke SMA 5 atau ngambil ke SMA 16. Itu sing kancamu kira-kira gak cukup ning kono. Karena kita tidak bisa mengantisipasi arek sak kecamatan ya. Kira-kira akeh mana? Makanya itu tak pikir kita kayak juga SMA 15. Karena anak ini gak mudah juga ning SMA 15. Soalnya atro. Ngono lho. Lebih tidak ada yang ngambil tadi. Zona sebarannya di antara kita tidak ada yang ngambil. Oh, berarti kayak cari peminatnya yang sedikit gitu. Kan sebelumnya kan kelihatan itu kan sudah masuk, tapi masa zonasi tetap kamu harus yang terakhir loh. Daftarin. Kan lihat ini, kan dilihat itu kan hanya meteran yang dilihat. Oh, kamu lihat di sini. Kan kita bisa uji coba. Coba ini. Kalau aku masukkan kira-kira arek itu dari sini. Aku di nomor berapa? Aku di nomor berapa? Kalau misalkan aku ada di nomor 3, ya coba lah sekolah yang meneh. Kalau misalkan yang nomor 1 ini 3.000 meter, yang nomor 2 ini 5.000 meter. Terus kalau kamu masuk, ini kamu 6.000 meter, kamu pasti tak takut lah. Ya kan? Terus kamu melihat lagi, oh ini kan SMA 15, saya contohkan SMA 15. Di SMA 16 kita berdiri dulu, rasanya kok berdiri biar saya kita berdiri dulu, rilekskan tangannya diangkat atas dulu. Aku bisa meraih mimpiku, aku bisa meraih studiku. Ikuti sama-sama. Aku bisa meraih mimpiku. Aku bisa meraih studiku. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Terus ini tadi yang pembelajaran tentang SMA. Kira-kira adakah yang kepingin masuk selain SMK? SMA kira-kira? Ada? Apa? Ada yang pilihan lain selain SMA? SMK. Ini yang memilih SMK. Mungkin ada pilihan lain selain SMK? Kita punya pilihan lain loh. SMA, SMK, MA. Ya kan? Madrasah aliyah. Ada madrasah sama dengan SMA, tetapi ada tambahan plusnya itu di pendidikan agama. Tuh, ada sama, caranya sama. Ya ini kan sifatnya kan masih kuliah. Sekarang kita lanjut ke SMK. Kira-kira yang memilih SMK ini yang masih membuat kan kalau misalnya masuk SMP itu kan banyak jurusan kan. ya. Nah, itu kalau misalnya saya itu masih ragu buat milih karena kayak takut buat selanjutnya kerja apa terus itu apa gitu. Oh, masih iya. Kemarin itu sebelum dijawab ya,
dilanjutkan Pak. Takutnya kan nggak diterima. Kalau ini tadi kan di lapangan pekerjaan kelanjutannya itu masih sama berarti ya sudah yakin sudah mempunyai itu yang kalau sama Maya memang di kelas 9 akhir itu mesti bimbang aku gitu ya kok langkahku ini kok benar salah gitu ya. Nah makanya tadi harus banyak-banyak studinya itu bisa berbagai macam ya, bertanya dengan yang tepat, bertanya aja jangan pada yang nggak tepat, bisa nyuruh. Kemudian kamu bisa langsung berkunjung ke sekolah tersebut bisa, atau berkunjungnya lewat webnya sekolah tersebut. Nah coba dibuka lagi ya, psikotes yang kemarin sudah dibagikan. Nah, kamu coba dilihat bakat minatnya yang paling dominan ada di mana? Nah, dilihat itu bakat minat kamu yang paling dominan ada di mana? Nah, itu dilihat bakat minat kamu yang paling dominan, ya. Terus kira-kira passion kamu kalau kamu bekerja itu nanti ingin bekerja di bidang apa, ya itu. Kemudian minta masukan daripada orang tua, kira-kira kalau aku melakukan seperti ini kira-kira gimana ya Pak Bu, itu ya, seperti itu ya. Jadi harus referensinya harus banyak seperti itu ya, karena kalau SMK ini ya langsung di penjurusan di kelas 10 ya, apakah bisa lintas Bu? Tidak bisa ya. Misalkan sudah mengambil di akuntansi gitu kan, kelas 10 nya akuntansi, apa kelas 11 nya berpindah? Tetap di akuntansi ya. Kalau kamu sudah yakin di akuntansi, berarti kamu harus mencari kira-kira akuntansi ini nanti apa lahan kerjanya, studi lanjutnya ada di mana, itu kan? Itu kan ada studi lanjut, ada pekerjaan kalau SMA. Kalau SMA kan tidak ada, hanya studi lanjut aja nanti. Kalau kerja, nah SMA sudah kerja apa? Masih keterampilan ya pengetahuan aja kan. Kalau SMK kan keterampilan dan studi lanjut ya, jadi harus dipikirkan lagi. Nanti setelah pertemuan ini BIN akan mengadakan pertemuan lagi ya, BIN akan mengadakan undangan lagi, undangan untuk mengundang kalian lagi untuk peminatan lagi. Nah kelas 9 ini harus perlu banyak yang tepat. Jadi kalau rapi-rapi nanti intinya dibuka lagi psikotesnya itu, setelah membuka psikotesnya nanti konsultasi dengan orang tua sebelum memilih jurusannya ya, itu ya. Terus ada lagi yang bertanya? Ada ya? Ya, oke. Baik, kalau tidak ada, kita cukupi untuk pertemuan di sini ya. Kita cukupi, nanti tunggu ada undangan berikutnya ya, kita ngadakan undangan kelompok lagi ya. Jadi ada yang bisa memberikan garis bawah dalam pertemuan kita pada kesempatan ini, ada yang bisa memberikan garis bawah pertemuan kita tadi, mendapat intisari seperti itu. Ya.
Intinya apa? Kalau SMA apa intinya? SMA apa intinya? Nilai itu nanti melihat rankingan. Untuk masuk jalur itu ada beberapa tahap, gitu kan? Kemudian bisa melewat jalur 1, zonasi, dan zonasi sebaran, zonasi ini kita tadi mendapat inisialis. Intinya apa? Kalau SMA apa intinya? SMA apa intinya? Nilai itu nanti melihat rankingan. Untuk masuk jalur itu ada beberapa tahap, gitu kan? Kemudian bisa melewat jalur 1, zonasi, dan zonasi sebaran, zonasi ini. Kemudian yang ketiga, rata nilai rapor, gitu kan? Kemudian peminatannya nanti masih pada di kelas 11. Kalau SMK harus kembali lagi melihat kepada psikotes yang sudah ada itu tadi, konsultasi dengan orang tua, kemudian peminatan terhadap kalian dalam dunia kerja. Itu ya, baik itu